Warung Jagongan dimulai. Ayo kita pilih bersama Lumajang, maju makmur sejahtera. Lanjut, lanjut. Ini ada Neng Vika. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya. Oke. Jadi Hai semuanya. saling tanya ya Jagongan rek. Neng Vika yo. Ayu nih rek. Udah bahaya lah. Lahir kapan Neng? Lahir tahun 90, Cak. 90 ya. Jauh ya. Ya. Saya 77. 77, 13 tahun ya. 13 tahun. Gapnya. Aku Desember. Aku Oktober. Desember itu apa ya, Cak? Sagittarius Bintang dong. Sagitta. Sagittarius. Scorpion. Ya. Scorpio. Scorpion ya. Aduh, kalau jengking rek. Kalau jengking. Suka mengentup, Iya. Cak. Aduh, ini bahaya. Ya. Tapi Sagittarius sama Scorpion itu sama-sama orang gigi. Itu terlihat itu. Terutama Ning Vika yang mutusin hidup yang sebelumnya ASN. Merantau. Oh iya. ASN. Itu orang yang berani betul itu. Neng, Nggih. kecil di mana? Di Lumajang. Di Lumajang ya. Nggih. Jadi kecil di Lumajang karena lahir tahun 90, aku 90 itu. Cak Torek lagi apa itu tahun 90 itu? Lulus SD ya. Lulus SD. Oke. Iya lulus SD. Lulus SD. SD karena aku tuh lulus SMP Sanawiyah itu 93. Oh ya kan 3 tahun. Berarti Ya, 90, kan 90. iya. baru Jadi lulus saya SD lulus banget. SD, Ning Vika lahir rek. Ya, jadi ya kira-kira saya sudah lulus SD. Adik rek, adik. Oh iya. Adik. Brother, Ya, sister. adik. Saya ketemu gede. Ada. Neng, Iya, Cak. kecil itu di mana? Di Lumajangnya di mana? Oke. Kalau kecil banget tuh. Ya. kecil banget. Lahir itu di mana sih, lahir? Oke, lahir itu saya di Randuagung, Cak. Oh, lahir di Randuagung. Betul. Lahirnya sebenarnya di Lumajang, di Bidan Siti Hodijah. Oh, Kalau- ngerti bidane rek. Itu terkenal loh, Cak. Iya, iya, Yang di iya. alun-alun. Iya, Nah, iya, iya. Kenapa saya tahu dan masih ingat sampai sekarang? Karena nama saya tengah-tengahnya itu dikutip dari nama beliau. Oh. Kan di bidannya Siti Hodijah. Heeh. Tapi panggilnya kan Bu Iza. Oh. Makanya that's why nama saya Lucita Iza Rafika. Oh, gak tahu diomongno iki rek. Baru tahu ya? Iya. Lucita Iza Rafika. Iya. Iza itu Bu Khadijah itu. Right. Bukan Iza Ijah. Iya, tapi Ijah. Mbak Ija. Mbak Ija. Jadi Iza ya ndak lah, jauh betul, lah. panggilannya Bu Iza. Tapi memang IZA aja ya, Oh, jadi- dimodifikasi lah biar lebih. Masa Khadijah? No. Iya. Jadi Oke. itu bener Iya itu. betul, panggilan terkenal beliau itu Bu Iza, memang bidan Bu Iza begitu. Akhirnya ya sangat kreatif orang tua saya dimasukkanlah ke dalam nama saya gitu, Cak. Lu, jadi dulu itu sebenarnya mau dinamain Siti gitu. Oh. Awalnya, tapi dimasukkanlah nama ibu saya Lulu. Nah, ibu saya Lucita. Jadi nggak mau Siti. Oh nggak keren gitu. Akhirnya diganti Lucita, Iza, Rafika. Kalau Rafika diambil dari nama ayah saya. Jadi namanya ini sudah keren sejak dulu loh. Jadi sekarang itu banyak artis-artis yang namanya Lucita itu niru begitu. Niru. Lah ya Lucita. Ya niru kira-kira begitulah ya. Keren deh dulu Lumajang ada nama Lucita ngono. Tapi itu agak susah dibaca, Cak. Kadang guru di sekolah itu seenaknya bacanya, bukan sorry Bapak Ibu, mohon maaf, bukan seenaknya. Maksudnya susah kan? Lucita, macam-macam lah, Cak, gitu bacanya Iya, gitu. iya, iya. Tapi Cita itu inspiring loh, apa ya? Kosakata yang menginspirasi itu. Cita, Cita. asa. Ya, Nah, betul, harapan. Itu kosakata keren tuh. Ya. Begitulah. Cak Kodam. Iya. Cek Kodam. Odamnya wakil bupati. Iya.
Amin ya. Iya. Aku kok gak ngerti ya bidanku biyen sapa. Iya. Iya, aku gak ngerti rek. Iya, saya kan lahir di Sukosari Kunir ya. Oke, betul. Saya pastikan pas saya lahir itu belum ada listrik. Masa sih, Cak? Iya, kon wong saya itu. 77 ya? Wong saya itu kecil itu sih pakai Petromax. Oh my god. Iya. Petromax bener kan? Namanya kan Stroking. stroking. Aduh, Iya. tahun berapa? Iya. Bener itu. Oke. Jadi rumah saya itu saya kecil itu belum ada listrik. Oh, begitu. Terus hanya hidup di siang hari ya? Ya enggak lah, ya malam hidup lah. Itu ngumpa dulu itu mompa itu loh, mompa Petromax gitu. Manual gitu. Iya. Neng Vika kecil sudah mencet listrik enggak? Udah lah, Cak. Udah ya, Tahun 90. ya. Aku enggak ono rek temenan. Kamar cop. Kamar cop. Iya, oble. Nggak Iya bener. Jadi saya masih ingat lah, masih kecil itu di rumah itu tapi wis plester sing ireng. Nah, plester sing ireng lek ngepel iku ning ambe ampase klopo. Iya, ampase klopo. Lho iya, pian bener. Jadi bahaya banget yang ngepel pakai lengogas kalau ada korek. Enggak, Apa? ampase klopo. Ampasnya kelopo. Dudu lengogas. Iya, iku. Lengogas. Oh iya ta. Campur lengogas ya? Iya. Biar licin. Biar licin, biar hitam. Oh, biar Iya. kinclong kan ya. Biar kinclong. kayak, Oke. Jadi kayak keramik. lantainya itu kalau sudah dikasih kelapa itu ampas itu diratakan gitu, nah baru mengkilap. Ampasnya bukan nggak dipakai kecil-kecil kan, maksudnya gede gitu kan, Cak? Iya, jadi ampas itu dikumpulin gitu, disorong, nah pakai gombalan, nah itu. Oh gitu. Iya, dulu Belum dulu, ada ya alat pel, yang sekarang jalan nggak sendiri. ono, Kayaknya Neng Vika ini lahir tahun 90. Itu sudah ada Pampers kira-kira ya? Ada sih kayaknya. Oh, enggak, Cak, gini. Belum ada. Di Indonesia belum ada. Jadi waktu itu kebetulan pas saya lahir itu nenek saya itu lagi kerja di Mekah. Jadi tuh saya udah pakai Pampers karena dibawain dari sana. Demi Allah. Masa ono cilik-cilik ngerti aku nggak Pampers ya enggak ngerti lah. Ibu saya yang cerita, saya juga nggak tahu. Tapi memang belum Iya. ada katanya, atau nggak tahu lagi ya, Cak. Iya, Saya iya. nggak inget lah, Cak, tahun 90. Dark banget ingatannya. Kecil di Randu Agung. Nggak, jadi waktu itu sempat tinggal di Randu Agung karena belum punya rumah, ayah sama ibu. Terus sempat pindah ke rumah nenek di Gozali. Kan aslinya kan Gozali. Oh, Gitu. Jadi ya. sebentar di Randu Agung, sebentar di Gozali gitu. Diajak Tapi pindah-pindah ya. iya betul, karena anak pertama jadi masih berjuang orang tuanya waduh. kan gitu. Ngerti betul ya. Betul. Akhirnya decide untuk sewa rumah di kota di daerah belakang GM itu loh, Cak, Jagalan. Oh, Jagalan. Ya. Sik. Lah dulu di Randu Agung itu rumah siapa? Rumah nenek dari ayah, Oke. Gozali nenek dari ibu. Tuh. Akhirnya decide tuh sewa di Jagalan itu. Akhirnya tumbuh di situ mungkin sekitar sampai TK lah. Sampai umur 4 tahun 5 tahun. Akhirnya orang tua punya rumah di daerah Pasar, Utara Pasar Baru. Ya. Barulah. Kalau saya itu karena rumah saya dulu itu sampingnya TK. Jadi rumahnya Bude dipakai TK. Oh, TK. Terus sampingnya MI. Jadi saya kecil itu ya sekolahnya enggak jauh-jauh, ya sekolah di ya udah samping rumah. Ya, cuman ya, di 5 samping. langkah gitu ya. Ya, jadi kalau enggak bisa bolos soalnya konangan. Saya masih ingat, saya suatu saat dikasih foto teman yang sama-sama sekolah TK, yang lain pakai sepatu, saya nggak pakai sepatu. Ya orang di rumah sendiri. Loh, enggak, kan sekolah pakai sepatu. Iya juga. Tapi zaman saya ada anak sekolah yang nggak pakai sepatu. Loh, temenan. Masa Loh, sih, Cak? iya. Tapi ada kan Loh, sepatunya, ada sepatu, tapi ada anak yang sekolah ya RA ya TK, termasuk MI waktu itu yang ke sekolah nggak pakai sepatu. Oh, tapi Loh, iya. Tapi masih Iya, boleh nyeker, kan zaman iya, dulu ya. nyeker. Cekerman. Loh iya bener ini bener. Zaman itu ya, zaman kira-kira tahun 80
80-an lah. Kalau 7 kan TK ya 77, 82 ya lah, Cak, ya, 82, mungkin ya. 83 itu saya ono. Jadi saya ya sekolahnya di sebelah rumah, sekolah TK sebelah rumah, gurunya ya masih saudara, masih keluarga. Keluarga semua Loh, kayaknya. Iya, iya. Karena ngajinya juga sama, ngaji di depan rumah ada langgar karena bapak almarhum itu nguruk ngaji. Depan rumah itu nguruk ngaji. Jadi kecil saya itu menangi anak-anak muda kampung itu yang kalau setiap malam tidurnya di langgar, di musola, di langgar. Jadi di langgar itu banyak anak-anak muda Rame yang gitu tidur. ya. Nah waktu itu langgar yang sudah ada tekelnya di rumah. Oh, banyak yang suka akhirnya. Iya tekel, karena yang lain di rumah itu Belum. bahkan lantai aja belum waktu itu. Banyak rumah-rumah yang di desa-desa itu yang masih tanah. Nah sebagian dari mereka tidur di musola. Ya karena ngaji habis maghrib sampai isya, habis isya itu biasanya ada kegiatan lagi, ada terbangan, ada waktu itu apa yo? Ishari, hadra ishari itu, nah gitu. Kegiatan Itu TK, SD ya? ya Udah SD TK, ya? Oh, TK. Saya TK itu ya apa? Ya digandongi banyak orang. Ya sing biasanya tidur di langgar, Oh, iya, yang ngaji iya, di iya. langgar itu kan Iya. banyak. Ya perempuan-perempuan yang ngaji di langgar, ya gantian gendongi saya dulu itu. Nah begitu nih. Saya dulu TK jauh, Cak. TK Muslimat NU 8. Di, Gang Wahab ya? oh itu kan TK paling anu itu dulu. Iya, di situ saya. Maju lah, TK sekolahnya. maju lah. Iya, betul. Ini kita TK ini nang desa nih. Ya, masa-masa TK. Tapi anu ya di RA ya. RA ya, RA, Muslimat, ya? NU 8. Sama dong, kita juga anak-anak Iya, RA Muslimat. Iya. TK kita RA. Terus SD. SD Islam Tompo Kersang, Tuh, Lumajang. sudah di anu ya, sudah di Sudah di bukan sorry, di Pasar Baru, udah tinggal di pasar itu. SDI waktu itu sudah. SDI sudah, Cak. Dan itu rintisan SDI yang sekolah favorit banget waktu itu ya. Betul. Wih, Lagi keren, Rek. ini Lulusan tuh. SDI Rek. Iya sangune piro ayo, sangune piro. Rahasia, Sangune piro ayo. rahasia. Sangung enggak boleh rahasia. Enggak boleh rahasia. Tahun berapa itu ya? Iya. 97 itu Iya. 5.000 sih, Cak. 90 kan lahir. Iku kira-kira SD itu tahun 97, betul. 7 tahun. Sekitar 5.000 lah, Cak, kurang lebih. 97 aku wis kuliah rek. aku Masih SD. aku melebu. Aku masih Melebu SD. kuliah 96. Dulu 5.000. SDU nggak kayak sekarang, Cak, masih sempit sekolahnya. Terus sebelah itu kan masih ada toko buku kan di antara MTS Putri. Heeh. Ini SDI, di sebelah sini tuh ada toko buku dulu. Betul, itu belum kebeli sama SDI. Aku Gitu. SD MI sih. MI ku 5.000 sih. Kan beda tahu. Loh iya 5.000. Iya 5 rupiah. 5 rupiah iku iso digawe tuku kerupuk petis lho. Kerupuk petis lho. Iya, kerupuk sing digoreng apa pakai pasir. Digoreng wedi. Kerupuk wedi. Iya, Kerupuk wedi. itu eling aku sih an 5 rupiah. 5 rupiah. 5 rupiah dapat kerupuk wedi itu berapa? Ya dulu 1 rupiahan. Oh, dapat 5 lah Ya, ya. iku ambek iso tuku gelali iku lho. Lemon. Oh, gelali. Gelali. Catat enggak Es lemon itu es sudah- lemon. es lemon Udah itu udah sudah- modern ya. Udah keren loh. High High class ya, itu sudah. oke. Lo ndak, iku lo gelali iku lho sing Oh ya, yang digini-gini enak Iya. banget itu, Cak. Yang sing dimut nang Itu tempe. dulu udah pakai misis gak gelalinya? Nggak, Belum ya? yang merah itu Baru tok, merah. Ori ya, ori. Wong tuku Arbanat itu kayak wis makanan luar biasa iku dulu. Istimewa. Wis itu. Oke. Tepung sondo. Ya tepung Itu sondo. sama sikat gigi Iya. kayaknya ya. Coba disundui. Wah, semenang. Kalau saya zaman SD itu udah ada makanan-makanan yang dibungkus-bungkus gitu, Cak. Mm-mm. Ada carang mas, tau gak, Cak Tarik? Tahu. Carang mas, Cak Tarik gak tau carang mas? Carang mas iku ya apa sih? Dari ketela lain warna coklat, Heeh. kayak kerip gitu, tapi dia pakai gula gitu loh, Cak. Jadi ngerempel gitu, manis. Oh iya kayak bunder ngono ya? Ya. Oh iya. Gitu, kayak gitu Iya. aja.
Terus dulu di koperasi sekolah itu jualan mie. Krip-krip apa krip-krip itu? Krip. Oh beda zaman sih kita ya Cak ya. Setelah iki SD aku wis kuliah rek. Iya betul. Lah iya. Krip itu satu angkatan sama Iya. Fujimi. Heeh. Tahu kalau Fujimi tahu nggak? Fuji. Iya yang ngerti. Nah Gitu, itu ya. lah, similar lah. Iya. Yang krip itu bungkusnya merah putih. Heeh, Kalau heeh. Fujimi itu warna coklat. Iya. Ada lagi miminya itu anak mas yang di Iya. cek krek gitu. Kakaknya juga nih. Iya. Iyalah. Oh ngono ya. Iya Cak. Kita beda zaman ya. Beda. Kini sih kerupuk petis rek. Itu sampai lulus ya di Sampai SD. lulus di SDI. Aku itu kelas 3 MI dipondokkan. Oh, jadi Cak Torik mulai mondok di Deno itu setelah Kelas kelas 3. 3 SD. Iya, jadi saya dipondokkan di Pondok Deno. Yang ngasuh waktu itu Abah Sajadi, Kiai Sajadi Fatilillah. Gara-gara ada guru di sekolahnya ibu kan kepala sekolah sanawiyah. Itu yang anaknya dipondokkan di situ pinter bahasa Arab. Oh. Jadi diajak ngobrol bahasa Arab itu bisa. Ya Allah, anaknya Pak Basir namanya Yusuf. Oh, itu masih Ingat, Masya Allah, ingat. masih ingat. Jadi ada informasi itu terus aku dipondokkan. Tapi itu maksudnya ketika dikasih tahu mondok ya gitu, Cak Torik apa responsnya? Ya apa yo? Ya waktu itu Polos ya, polos ya, manut polos. aja Tapi yo, gitu ya. yo hatinya sebenarnya enggak mau mondok, hatinya gitu ya. Tapi ya karena bapak almarhum waktu itu wis ya dibilangi lah harus mondok. Mondok itu nanti untuk masa depan, nah kira-kira begitu. Tapi saudara Cak Torik kayak kakak-kakaknya ada yang mondok dari SD juga atau? Adik. Oh, kalau Adik. kakak-kakak belum ada. Maksudnya Kakak itu sanawiyah baru mondok. Saya itu dulu mondok bareng adik. Mondok bareng adik, saya kelas 3, adikku kelas 1 gitu, masih kelas 1 Oh, itu masuknya bareng? TK gitu. Masuknya bareng tapi adik saya enggak diterusin mondok, dibawa pulang lagi. Oh. Gitu. Karena masih Nggak terlalu jadi, kecil, masih oke. terlalu kecil. Nah, baru setelah itu sudah agak besar gitu mungkin kelas Baru mondok. 2 itu baru dipondokkan. Itu yang berkesan itu mondok anak-anak itu. Iya sih. Ya berkesan. Tapi itu buat orang tua juga ini juga loh Cak, berani juga gitu loh. Wih, saya dulu itu Ning, wah wis. Ya namanya sombongnya anak pondok lah. Waktu itu ya kelas 3, kelas 4 itu udah hafal Yasin, udah hafal Waqiah, Tabarok, Juz Amma hafal sudah. Waktu itu. Wih, ya keren sih anak pondok, tapi kan jadi wah iku muka apal iku ngono. Jadi itu kecil itu sudah begitu. Karena di pondok itu kan tidak disuruh hafalan tidak, tapi ngaji bareng. Habis asar itu Abah selalu mimpin baca Yasin, Waqiah, Tabarok itu rutin sudah setiap hari. Jadi hafal sendiri, bukan disuruh Ya hafal. karena diulang-ulang terus Diulang-ulang terus jadi hafal. Pondok anak-anak itu berkesan betul. Hidup saya itu berkesan ya mondok anak-anak itu. Mandinya di Belumbang itu mandi. Tapi ya seru karena umur segitu tuh tanpa beban kan Cak gitu loh. Iya. Mesti kayak bebas banget gitu loh. Iya. Kalau udah besar kan udah ngerti kehidupan. Kayak misalkan jadi, masih ya ada waktu main. Begitu main ya main sudah sama banyak waktu itu sekitar 200 anak lah. Saya itu termasuk mondok yang awal-awal. Jadi Abah Sajadi itu masih santri Rintis kira-kira gitu, masih 20 gitu. Saya ngawali hingga sekitar 200 sampai 300 waktu itu kira-kira santrinya. Jadi begitu saya sudah lulus tahun 90 itu wis rame, pondok itu wis rame, sudah berkembang. udah maju gitu ya. Saya nggak mondok dari kecil, tapi saya dari TK ngaji Cak. Ngaji setiap hari. Jadi kalau misalkan SD itu mungkin sama juga dengan Cak Torik. Kan SD ada ngajinya. Ada ngaji, tapi dari TK saya udah ngaji. Jadi ketika saya masuk SD itu saya udah hafal beberapa surat lah gitu. Sudah inilah nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi karena dari TK itu memang ngaji setiap hari dari jam 3. Jadi saya ngaji di 2 tempat, Cak. Jam 3 sore sampai jam 5 saya ngaji di Ghazali, namanya Bu Hayin, guru ngaji saya. Habis maghrib saya ngaji lagi.
Oh. gitu. Jadi nggak mondok tapi ngajinya 2 Iya, iya, kali iya. Itu sama sih kayak sehari. kehidupan di kampung kan. Iya, Habis iya, maghrib betul. mesti ngaji. Iya betul gitu. Kita nih anak-anak ngaji ya. Iya betul. Di pondok itu ya kalau makan ya seadanya lah, kan di pondok makan seadanya. Makan ayam aja sudah Udah sangat istimewa ya. Itu nasinya banyak sudah itu. Itu di pondok ya. Jadi saya mengalami hidup di pondok itu sejak anak-anak. Dan bersyukurnya kira-kira kelas 5, kelas 6 itu sudah belajar nahwu sorof, itu jurmiyah, itu sudah belajar saya. Itu dari SD. Sorof amsilah atas rivia itu sudah hafal, sudah sampai wazan istaf'ala, wazan sudasi, wazan yang ke-6 gitu. Dulu ada kayak syair-syair sorof itu namanya kitabnya Maqsud. Itu hafal. Yaqulu ba'da hamdinil jalali, terus fi'lun sulasiyun idza yujarradu ababuhu situn kama satu seradu. Wah begitu. Tapi kalau nggak hafal ya Dipecut ya. dipukul. Ya, tapi seneng itu kesan lah di pondok. Nggak terlupakan ya. Iya. Saya itu Ning setelah dari Denok itu mondok. Mondoknya di Denanyar Jombang. Jombang. Ya, tahun 90. Itu kenapa? Kenapa memutuskan di Denanyar Jombang? Karena kakak sudah di sana. Oke. 2 kakak saya itu yang sanawiyahnya di MTSN Lumajang itu mondoknya di Yai Ismam, terus aliyahnya di Denanyar. Jombang. Nah, saya ya keinginan juga iya, tapi memang rencananya bapak sama ibu itu ya mondok sekalian di Ya biar Denanyar kalau itu. Lek ngirim nyambangi, sekalian ya, kan, Ca. ngirim sekali. Sama kalau nitipin duit ke aku itu bisa hemat. Nah, gitu itu. Penting itu. Iya. Iya, karena aku ini termasuk menurut ya. Menurut- Menurut semua pendapat di rumah itu boros. Oh. Bukan menurut saya nih. Oh, Menurut mereka. oke. Iya. Kalau menurut Cak Torik enggak kan? Ya Eh, pasti enggak lah. Enggak terukur lah, sesuai dengan kebutuhan. Kalau Ning Vika? SMP. Mm-mm. Saya mondok Cak. Mondok di? Rodratul Rahmaniyah, PPRR, Suko. Ya Khidir itu adiknya almarhum Abah Sajadi. Betul Iya. Cak. Betul, kakak beradik. Mirip banget kan mereka. Iya. Abah Sajadi itu orang tua banget loh nih. Jadi saya mondok itu ya karena saya termasuk santri yang awal-awal, mungkin generasi kedua, ketiga lah, generasi kedua ya kira-kira. Saya itu ya kalau potong rambut ya dipotong sama Abah. Kalau mandi itu jejer, santri-santri itu dimandiin sama Dimandiin Abah. Ya bareng. masih pakai celana pendek gitu dimandiin satu gitu. Pakai sabun asepsu. Iya, iya mandinya di Blumbang kan dulu itu ada Blumbangnya gitu. Kan masih anak-anak ya waktu Iya, itu. betul. Ya pondoknya memang tradisional, tapi apa itu ya Allah, orang tua bagi saya. Ya Hidir juga Cak. Karena Abah Hidir itu saya merasa beliau tuh sangat menyayangi saya. Tiap pagi tuh beliau yang bikinkan saya susu Cak. Beliau sendiri. Real, betul nggak bohong. Boleh ditanya semua anak-anak pondok tahu. Kalau Bukan yang santri di sana kan banyak. betul, saya juga heran. Ya Allah, itu makanya sampai sekarang itu masih melekat banget gitu loh. Sangat sangat berarti buat saya. Itu terasa banget ya. Terasa banget. Tiap pagi. Tiap pagi. Makanya saya itu ya Masya Allah, orang tuaku sekali lah Abah Hidir itu Cak. Terus beliau itu karena memang waktu itu saya itu SMP itu akselerasi Cak, di SMP 1 Lumajang. Beliau memperbolehkan saya bawa laptop ke pondok. Akhirnya itu menjadi kesenangan untuk mbak-mbak yang lain Cak, karena bisa dimainin juga. boleh pinjam. boleh. Itu sudah tahun berapa itu? Tahun Berarti 2000-an udah 2003. Betul 2003 ya. ya masih tebel-tebel itu laptopnya. Iya Berat-berat 2003. itu.
2003 aku wis S2 rek. Nah kan. Kan udah ada laptop kan memang kan. Apa yang paling berkesan dari apa Khidir? Itu sih aku ngerasanya sih ya itu sangat sayang sama saya karena selalu perhatian. Setiap hari juga selalu ditanya bagaimana sekolahnya karena kan untuk mbak-mbak yang lain di pondok sekolahnya kan di dalam pondok. Untuk saya kan keluar pondok setiap hari. Jadi selalu ditanya bagaimana perkembangan sekolah hari ini. Terus ya itu tadi selalu bikinin susu dan selalu ya nggak mungkin apa ya, saya selalu turun ke dapur untuk minum adukan susu beliau itu sebelum saya berangkat sekolah. Itu setiap pagi. Setiap pagi. Ya Allah. Setiap pagi, Cak. Itu sih yang sangat aduh sampai sekarang tuh kayak Masya Allah Abah Khidir tuh ya sangat berarti di hidup saya, Cak. Perhatiannya ekstra lah untuk dengan saya. santri-santri yang lain. Betul. Ya Allah. Selain soal perhatian secara pribadi ya beliau ya, yang berkesan dari Abah Khidir apa? Sangat baik. Sangat baik, walaupun nggak bisa ngomong yang lain, pokoknya sangat baik, sangat baik, sangat baik. Orang tua. Orang tua. Satu kata deh itu, orang tua yang sangat baik. Saya tuh ya Allah, kalau Abah Sajati itu kan kami masih anak-anak ya, kami masih anak-anak. Jadi Abah Sajati itu ngerti, kadang ada anak yang yatim piatu di pondok itu, kadang ada anak yang keluarganya sudah tidak mengurusi sehingga ditaruh di pesantren gitu. Memberikan perhatian kepada kita semua itu Masya Allah. Saya ya itu orang tua kita semua nih. Ya Allah, saya merasakan betul lah. Itu pondok ketika saya di Denok ya. Terus kemudian ya itu tadi di Jombang, di Denanyar. 3 tahun ya Cak di Denanyar. Iya, Neng Vika itu akselerasi SMP tapi mondok. Tiap pagi saya naik beca dari pondok, dari Sukoh ke alun-alun, SMP 1 Lumajang masih di alun-alun waktu itu. Ya udah pulang naik beca lagi. Si akselerasi itu kan berarti kan nggak 3 tahun SMP? 2 years. Oh iya. Ya apa sekolahnya itu? Sekolahnya ngebut. Biasanya 1 semester 6 bulan, itu 1 semester hanya 4 bulan. Terus nggak ada liburan? Ya ada tapi singkat karena kejar-kejaran sama waktu. Jadi kita itu ujiannya beda dari kelas reguler. Jadi kita tuh kebanyakan berteman hanya satu kelas itu karena hanya 24 orang. Aduh. Jadi pada saat itu bisa bolos nggak? ketinggalan bisa, tapi ya ketinggalan. Jadi belajar gitu terus. Belajar gitu terus. Kurang nakal. Kompetitif ya? sekali, Cak. Jadi Ya, anak Axel itu. Jadi kurang nakal ya. Waktu SMP. Itu benar itu belajar. Itu pulangnya sama nggak dengan yang lain? Sama sih kalau jamnya sama. Jamnya sama. Makanya nggak nambah jam belajar sampai agak sore gitu nggak? Tidak. Makanya kenapa saya bilang ngebut karena itu waktunya sama, tapi kita itu harus empet-empetin lah ibaratnya belajar kita gitu. Ya apa mata pelajarannya gitu? Kan biasanya saya nggak tahu ya dulu. Kalau saya kan nggak ada LKS itu kan nggak ada kan? Oh ya, ada lah dulu Mas Ian. Ya, pakai LKS gitu ya? Iya masih. Apa singkatannya LKS itu? Lembar kerja siswa. Masih pakai, cuman ya itu metodenya ya lebih dipercepat lah intinya, Cak. Kan makanya kenapa yang ikut asal itu tes IQ dulu. Kalau dia tidak cerdas, tidak bisa nggak bisa lah Cak ngikutin kacap ngejar pelajarannya segitu cepetnya. Tes IQ ya? Betul. Aku kemarin kalah, guys. Loh iya, kalah cepet Rek, tes IQ Rek. Aduh. Nah bener-bener kemarin kan kita tes IQ ya? Betul, di Malang. Dia sempat selesai duluan. Aku tuh masih mikir iki kota enang di titiknya di mana. Nah dia sudah selesai. Ya. Itu kemarin. Kalau ada tes lagi ya belum tentu. Itu tes IQ waktu betul, SMP jadi itu. Ketika diterima di SMP 1 Lumajang, terus dibukalah
untuk akselerasi itu, Cak. Iya. Tes IQ lah siswa-siswa itu. Heeh. Yang diambil kalau IQ-nya paling cerdas, pokoknya diambil 22 waktu itu dari SMP 1 Lumajang. Yang di atas rata-rata, mulai dari superior dan Interior. Iya. rumah kali ya kan. Iya. Terus. Oke, itu hanya 22 orang yang intinya mencukupi lah nilainya, nilai IQ-nya untuk bisa ngikutin program akselerasi dari SMP 1 Lumajang. Ada 2 orang dari SMP 1 Sukodono, karena cuma 2 digabungkan lah menjadi satu kelas di SMP 1 Lumajang. Kalau nggak sesuai dengan standar memang nggak bisa ya? Tidak bisa. Harus di atas rata-rata lah minimal IQ-nya. Itu memang cepet-cepetan belajarnya? Iya, ya bukan yang gitu-gitu, tapi intinya waktunya cepat dan kita harus ngikutin terus gitu, Cak. Ya gimana sih 6 bulan dijadikan 4 bulan, 1 semester gitu. Jadi ujiannya lebih cepat. Itu kan semua mata pelajaran. Betul, semua mata pelajaran. Matematika, barang Betul, bahasa Inggris semua, fisika apa, biologi udah ada kan ya. Betul itu. Ya, IPA umum Iya, sih. Tapi ada sub Ya. pelajarannya sih. Iya. Gitu ya? Iya, betul. Betul, Cak. Duh, aku gitu. Ya. Saya tuh heran sekarang saya itu. Anakku pintar matematika itu heran. Ya bagus lah, Cak. Kok heran? Kok enggak sama dengan saya? Masa saya begitu? ada. Nah, itu tapi waktu liburan ya libur ya sama dengan yang lain. Libur sama libur. Gitu ya? Cuman PR-nya lebih banyak gitu. Oh, belajar di rumahnya. Betul. Privat nggak di rumah? Ikut les-les aja sih di luar, Les-les ya. Terus 2 tahun selesai? 2 tahun selesai. Memang saya merasa SMP kurang banyak bergaul sih jadinya karena akselerasi. Dan gitu kebetulan ya. memang pondok juga kan. Jadi untungnya teman-temannya bisa teman-teman pondok seperti itu. Iya, anak solehah sebenarnya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Anak solehah SMP. SMP. Iya. Jadi SMP itu sudah bahasa Inggris apa itu sudah? Udah lah aja. Keren ya. Aduh, bahasa Inggris. Iya. Gitu. Iya. Bahasa Inggris. Rapotnya sama dengan anak-anak sekolah yang tidak akselerasi. Sama aja. Cuman timingnya aja rapotannya beda. Terus ya opo liane sik durung lulus terus lulus dhewe lho, terus ya opo? Proud lah, Cak. Bangga lah gitu ya? duluan. Betul, teman-teman Lulus saya belum duluan. lulus. Saya udah lulus. Saya lulusnya bareng sama kakak kelas kan. Gitu. Tapi dulu ada sedikit ini sih kayak gap lah sama kakak kelas gitu loh. Oh, Axel kayak terlalu dispesialkan. Gitu ya. seperti itu. Oh, pinter ngono. Ya, Oh, gitu. sombong ya, ngono ya. gitu, Oh, gitu, ya. gitu. Oh. Biasalah, tapi ya kita menter aja lah. Cak. Gitu ya. Iya. Jadi anak yang di itu ya. Ya, jadi center of disorotin attention gitu ya. betul. Betul. Akselerasi rek. Oke, saya lulus SMP dari Denanyar kemana? Sanawiyah, Denanyar, Jombang. Saya aliyah di Man 1 Kota Malang. Oh, oke. Kenapa kok tidak melanjutkan di Denanyar? Man 1 Kota Malang itu waktu itu salah satu man yang unggul Oke. di Jawa Timur ya. Oke. Dan tes waktu itu ada tesnya. Oke. Tes ya lulus lah, saya lulus karena tesnya menurut saya waktu itu memungkinkan untuk lulus. Tapi ya tetap karena keluarga itu ndak bisa tidak mondok, jadi ya mondok. Oh, di Malang. Iya di Malang. Jadi mondok di ada namanya Pondok Al-Fadholi di Dinoyo itu. Oh, di Dinoyo. Ya, jadi mondok tapi sekolahnya di luar. Itu pondok campur dengan pondok mahasiswa. Oh. Karena anak-anak yang kuliah di UIN, di Unisma. Unisma, Nah, itu ya, itu daerah situ kan. itu mondoknya di situ. Jadi aku itu campur mondok, aku aliyah bersama dengan satu kamar itu ada yang kuliah gitu. Iya. Enak juga sih, enak juga kan? Aku dulu itu ada satu anak santri itu yang sukanya demo aja itu. Mahasiswa. Aktivis ya. Iya aktivis. Jadi aku itu di kamar itu dicuci otak. Ya bener dicuci otak. Pelajaranmu PMP yo. Iya lah PMP.
Oh, pelajaran PMP. Oh, begitu. Jadi waktu itu, zaman itu, Soeharto itu enggak bener itu. Kan kita ini masih anak Iya, masih masih anak polos alien gitu ya ya, polosannya. Ya bener lah, enggak mau enggak bener. Ngono, baru diceritain ini, diceritain Di soal. brainwash ya. Iya, di brainwash. Kata baru loh itu. Iya. Brainwash. Iya, Iya. brainwash. Brainwash itu wash itu cuci. Brand itu otak. Brand itu Otak. brand itu loh, apa? Branding apa ngono iku. Brain. Biar brand kan. Iya. Jadi itu tiap hari itu diomongin terus saya waktu itu nangkep kayaknya aku jadi target deh sama anak ini. Tapi Sadar akhirnya ya. masuk juga. Akhirnya masuk Masuk. juga. Akhirnya berpikir kritisnya muncul gitu. Itu sejak Alia. Dan saya dulu itu kan aktif di OSIS. Oke. Kelas 1 itu udah wakil ketua 2. Kelas 1 udah wakil Weh. ketua 2 OSIS. Waktu itu masih tertib. Setelah itu kelas 2 udah aktif di Pramuka gitu. OSIS sudah wakil ketua 1. Waktu kelas 2 aktif di organisasi. Nah, mondok itu kan kalau jalan kira-kira waktunya 20 menit lah dari pondok ke sekolah itu. Sekolah. Jalan kaki. Jalan Jalan kaki. Itu Malang masih dingin sih tahun-tahun segitu. Iya, kan? dingin banget, dingin banget. Betul. Linnya lin biru-biru itu. Nah, itu mau cerita tapi agak enggak Oh, it's okay. agak enggak tertib. It's okay. Tapi harus cerita juga yang ngaku ya nanti ya. Oke. Iya, ngaku loh ya. Iya, ngaku enggak boleh enggak ngaku loh. Janji. Iya, enggak boleh enggak ngaku. Iya. Jadi aku itu kalau mau bolos gitu, bolos ngaji di pondok, Ah, betul. itu alasannya ke Ustadz yang bagian pengurus itu. Sebentar lah. Iya, ini kan namanya SMA. Iya, lanjut. SMA. lanjut. SMA. Itu mesti udah persiapan. Misalnya di sekolah itu janjian, oh kok mari sekolah nang alun-alun ya. Nah, ya, nang alun-alun kan rame dulu di alun-alun Malang itu kan. Kan di situ masih banyak mall dulu, rame lah. Di situ rame. Nongkrong aja, pokoknya duduk aja di alun-alun itu sudah seneng banget. Jadi berangkat dari pondok itu pagi udah pakai pakaian bebas. Oh. Udah pakai pakaian bebas, bawa kaos, bawa celana Oke. biasa itu udah celana kain biasa itu yang pokoknya yang bukan celana seragam. Oke. Udah habis sekolah itu terus pakai pakaian biasa itu main ke alun-alun, main. Dulu ke mall itu nggak beli, keliling aja udah seneng. Benar-benar. Dulu ya, nongkrong. Oke. Dulu ada kayu tangan itu. Dulu tongkrongan anak-anak SMA gitu. Nah, begitu udah sore maghrib kan nggak ngaji. Iya. Nah, maghrib nyampe, kan ngajinya habis maghrib. Udah habis maghrib itu baru dateng. Nah, itu udah pakai pakaian seragam lagi. Begitu nyampe di pondok, langsung bilang ke ustadznya, ada kegiatan OSIS Ustadz. Nah, begitu. Iya. Oh, gitu. Gitu, iya. Iya. Nah, ayo. Seluas-luasnya alas masih luasan alasannya. Iya. Tapi memang aktif di OSIS, tapi ya kan tidak selalu berkegiatan. Jadi Betul. gitu. Apa nih yang mau yang diminta pengakuan apa dari saya? Bolos mondok. Pernah bolos enggak? Pernah lah, Cak. Bolos ya? Sisi kenapa? Bolosnya Sebentar. Kenapa waktu SMA kok enggak cari akselerasi? Oh, enggak ada sudah di Lumajang. Oh, ada di SMA 2, tapi saya SMA 1 Cak, SMA-nya. Oh, gitu. Betul. Ya. Betul. Iya, soalnya teman angkatan saya ada SMP-nya Axel, SMA-nya Axel. Saya enggak SMA 1 soalnya. Waduh, bersyukurlah. Jadi anak yang betul-betul sekolah. Nah, saya bersyukur ini Iya. itu, Cak. Betul-betul sekolah itu Betul. ya sekolah. Ya ada- bolos. Oh gitu ya. Kalau dulu itu bahasanya mosang, ja. Mosang Mosang itu dicabut dari sekolah, bolos maksudnya. Itu tetap Mosang. masuk sekolah pagi. Ke pantai, Iya. gampang. Iya. Jadi dulu SMA 1 itu ada pagar yang ke arah stadion itu. Nah, itu tasnya dilempar di situ, Ja. Terus lompatnya?
ya ada lah Cak caranya. Wedok-wedok kok. Ya Jadi Allah. satpamnya SMA 1 itu agak udah tua gitu loh, Cak. Nah, jadi kadang dia tuh suka tidur di pos. Ya Allah. Keluarlah Cak pelan-pelan. Sudah di standby kan motornya di luar. Itu sama teman-teman, sak gerombolan gitu ya. Iya, satu geng. Waduh, gitu ya. Itu kayaknya terlalu sih. Ekstrim. Enggak. Terlalu SMP-nya terlalu patuh begitu sehingga ketika SMA itu wis Brutal. Iya, enggak kekontrol itu. Betul itu. Nggak, biasanya kita tuh bolos di hari Sabtu. Hari Sabtu tuh kan waktunya ini, Cak, Ekstra, ekstrakurikuler. ya, ekstra, Nah, itu kan ya. kita ya udahlah udah bosen gitu. Akhirnya ya itulah, bolos, cabut, mosan. Gitu ya? Ya. Aku dulu itu sampai diledekin sama teman-teman di pondok itu. Kamu sekolah nang SMA 77 ya? Enggak, aku nang man 1. Apa awakmu iku budal jam 7 pulang jam 7. SMA 77. Itu maksudnya, jadi berangkat jam 7, pulang jam 7 itu SMA 77. Jadi dulu saya itu kalau pulang sekolah, Cak, itu selalu tawaf di alun-alun 7 kali. Kok gitu? Nggak tuh muter aja. Ya udah kan nggak mau pulang aja ke rumah gitu loh, Ya Cak. sama teman-teman gitu. Iya, sama teman-teman naik motor ya pulang bareng itulah. Loh lah opo? Nggak tahu ya, kadang cari mampir beli cilok atau beli es gitu lah. Sudah ada Intinya nggak cilok mau dulu ya? pulang. Sudah ada, Cak. Aku biyen SD durung ono cilok. Durung ono dodol cilok. Sangawiya. Sudah ada. Enggak ono sih aku sih. Nggak ada ya. Enggak ada. Saya SMA udah banyak jajanan lah di Lumajang. Banyak ya. Ya gitu, kadang pulang sekolah udah nyampe pantai Watu Pecah gitu. Hah? Betul, Cak. Jadi ibu saya tuh suka ngomel sampai rumah, dari mana aja kok baru pulang gitu. Ya pakai seragam itu nyampe Watu Pecah. Aduh. Ikut ada aktivitas kegiatan-kegiatan enggak? OSIS saya dulu, Cak. OSIS SMA ya? OSIS ya. Mas OSIS ya, pengurus ya? Iya, pengurus. Saya sekretaris. OSIS. Iya. Kok nakal? Balance. Iya, balance ya. Iya. Belajar oke, organisasi oke, tapi ya main juga harus jos. Iya. Ya masih lah ya. Masih Normal. normal. Tapi pelajaran oke. Pelajaran oke, saya IPA, Cak. IPA ya? Betul. Malah saya itu pas keterima IPA, mau pindah ke IPS nggak boleh sama gurunya. Kok gitu? Maunya IPS? Ya sebenarnya bukan mau IPS, karena saya lihat teman-teman saya di IPS kok santai banget, kayaknya gitu nggak ya? ada kimia, nggak ada fisika. Gak ada matematika tetap ada. Tetap ada. Iya, Cuman iya, kan iya. cuman akuntansi apa gitu-gitulah. Saya ngajuin ke guru BK, nggak dikasih. Nggak usah, tetap IPA aja gitu. Ujian-ujian tetap nilainya bagus. Tetap alhamdulillah sih. Wih, saya itu lulus Alia itu 96. 96. Neng oke. Vika? Lulus SMA Lulus tahun SMA? 2005. 2005. Sorry no. 2008. 2008 ya. Lulus SMA, betul. Lulus 2008. SMA ya sudah. Saya 96 itu lulus Aliyah langsung ambil kuliah di Surabaya. Oh, Di- UIN aja ya. UIN sekarang dulu ya IN. Oh, dulu ya IN. Neng betul. Vika. Kuliah di UNER, Cak. Bener. Betul. Ujian. Ujian lah, Cak, tes. Aduh. Enggak. Jadi itu gara-gara Abah Rafiq masuk partai politik Yang terus. paling relate dengan kehidupan saya, mesti kayak role model seorang anak itu kan pasti orang tuanya. Kalau anak perempuan itu pasti bapaknya, gitu lah ya. Gitu. Akhirnya sudah saya ambil Ilmu jurusan politik. S1 ilmu politik. Nggak ada pikiran macam-macam apa. Nggak ada. Jadi aku ini pernah menjadi presiden, tahu nggak sih? Presiden BEM. Presiden.